Ya, selamat malam. Akhirnya kayaknya Dogdesknya siap nih sekarang. Selamat malam untuk semuanya. Belum ada yang join tapi selamat malam. Nah, kita akan bicara soal keyakinan dari bukunya, tetap dari bukunya Sam Harris. Dan hari ini kita akan mulai dengan sama Dogdesk lagi. Sorry, kebalik. Sebentar. Nanti saudara Rio Hasan. Bentar ya. Ini ada proses-proses tertentu yang memang harus disiapkan, tapi kita akan siap. Mulai topik kita malam ini. Iya. Kita pindah frekuensi. Iya betul. Kalau di sini masih pakai IG Live, tapi mudah-mudahan tetap senang dengan IG Live. Mana nih saudara Rio Hasan? Oh, dia muncul. Oke, Dok. Halo. Mas-masan nggak? Oh, enggak. Enggak Oke. lah, opo. Kirain gitu ya. Jadi kita siap berantem hari ini, malam ini? Ayo, apa Oh, takut? ayo. Oke, Dok. Gimana, gimana? Bahasannya masih terusan yang kemarin tentang Sam Apa? Harris. Dan sebenarnya juga kita ngomong soal dari keseluruhan moral landscape. Cuman kan kita ada Mm-mm, bagian yang bernama keyakinan. Dan mm-mm, biasanya ya, ini ya. agak apa namanya topik yang cukup orang langsung panas gitu ya berpikir tentang itu atau bicara tentang itu. Tapi selain kita tadi kemarin udah ngomong free will, udah ngomong soal moral landscape-nya, kita sekarang masuk dari konten keyakinannya. Nah, sekarang apakah konten keyakinan itu sama dengan moral yang lain dengan dengan apa free will kayak gitu yang benar-benar itu adalah sistem otak yang kalau di beberapa catatan saya itu ada di sistem limbik, ganglia basalis, gyrus singularis, lobus temporalis. Itu semuanya fokusnya di situ dan tergantung dopaminnya kemana gitu arahnya. Nah, apa itu benar di begitu? Kalau Sam Harris gitu. Tapi yang menarik dari bukunya si Harari, walaupun Harari nggak nyebut si siapa namanya Sam Harris, tapi bukunya Harari menyatakan itu kondisi di mana mulanya adalah revolusi kognisi yang ada di otak manusia dan revolusi kognisi itu karena narasi yang muncul, yang kemudian mereka belajar narasi lalu berkembang dan berevolusi menjadi konten keyakinan di situ juga terbentuk. Kan manusia dua, yang satu soal asosiasi terhadap keyakinan terhadap sesuatu yang naratif, yang satunya asosiasi terhadap yang apa namanya realistisnya gitu. Gimana dok kalau menurut dokter? Ini kayaknya agak buyar nih dari. Ya, enggak, sebetulnya ya. Kalau dalam sebetulnya dalam membahas keyakinan ini, si siapa namanya, Sam Harris itu memberikan satu pengantar bahwa justru dia orang yang pertama kali eh, meneliti tentang bagaimana yang namanya keyakinan itu diproses dan muncul di otak. Hmm, Karena sebelum sebelum Sam Harris memang tidak ada satu orang pun yang meneliti tentang keyakinan di otak itu, belum ada itu. Kalau mengimani ya, kalau meneliti belum ada itu. baru Sam Belum Harris ada. yang Kalau baru Sam Harris ya. Sam Harris sebagai seorang neurolog ya, Mm-mm. sebagai seorang neurolog, dia adalah orang yang pertama kali meneliti bagaimana hal ihwal yang namanya keyakinan itu bisa muncul di otak. Dia orang pertama. Hmm. Ya, jadi keyakinan dalam hal ini bagaimana? Ya oke, yang pelopor uh, pelopor yang mempelopori
meneliti bagaimana cara kerja otak, ya Antonio Damasio, benar ya. Terus kemudian si uh, Daniel Goleman ya, Daniel Goleman yang sering dia mention Joseph Ledoux ngomong, mereka meneliti atau mencermati yang namanya otak emosi ya. Otak emosi. Tapi kalau ada penelitian objektif dan meneliti bagaimana cara kerja otak itu menghasilkan sebuah keyakinan, Sam Harris lah orangnya gitu. Tapi kan Damasio juga menyebut itu cara kerjanya. Damasio menyebut, tapi dia tidak melakukan penelitian. Damasio, Antonio Damasio menyampaikan itu bahwa keyakinan itu munculnya kerjanya di mana? Antonio Damasio. Bahkan pada yang namanya penelitiannya si Sam Harris, even bahkan yang namanya hipotesa dia nggak punya gitu. Karena belum ada. Sam Harris, jadi pada saat Sam Harris melakukan penelitian bagaimana otak itu menghasilkan sebuah keyakinan, bahkan dia nggak punya hipotesa gitu. Kenapa? Belum ada penelitiannya itu, sehingga belum ada pijakannya gitu. Jadi dalam hal ini betul-betul merupakan penelitian yang baru. Kalau hipotesa itu kan gini, hipotesa itu berdasarkan penelitian-penelitian yang lama, pengetahuan yang lama, terus dia melihat sebuah fenomena. Fenomena ini, kalau fenomena ini adalah kok bisa kayak gini gitu ya. Nah, terus berdasarkan penelitian yang lama muncullah hipotesa. Nah, penelitian itu membuktikan hipotesa ini benar atau salah gitu. Nah, disclaimer di awal bab tentang faith ini, tentang keyakinan ini ya, tentang keyakinan ini, si Sam Harris malah mengatakan bahkan untuk memulai penelitian saya nggak punya hipotesa gitu. Karena belum ada penelitian apapun tentang yang namanya keyakinan. Sampai hari ini? Tidak ada. Ya, Sam Harris orang pertama meneliti itu. Bahkan setelah ada hipotesanya, terus kok ya itu gitu loh, maksudku connect. Nah, makanya terus dia mengatakan berangkat dari bahwa yang namanya bahasa itu diasumsikan bisa menghasilkan keyakinan gitu ya. Nah, bahwa bahasa itu misalkan ya, Sam Harris mengatakan kalau melihat sepupu-sepupu kita itu yang pendiam itu ya. Ya, simpanse, bonobo itu kan pendiam, nggak kayak kamu cerewet, nggak kayak kamu. Nah, iyalah, kamu kan cerewet itu kan, sepupumu nggak cerewet. Tapi ya enggak lah. Ini kan sepupumu itu nggak cerewet, nggak kayak kamu itu. Sepupu, bonobo, simpanse. Jadi yang namanya bahasa, kecerewetanmu itu adalah sesuatu yang baru itu. Artinya aku tumbuh suatu keyakinan juga karena ke mulut gue yang nggak bisa direm gitu kan. Mulutmu yang nggak karu-karuan itu. Pengen dihajar deh, setar loh ya ketemu awas. Ya, tapi ya sebetulnya gini ya, kalau misalkan dan salah satu dasar pemikiran Sam Harris yang tidak diungkapkan oleh Harari. Justru keyakinan ini yang membuat manusia itu lebih bisa survive ketimbang homo yang lain itu. Gitu. Ya. Jadi memang pertama kali itu yang dia pikirkan. Harari mikir begitu sehingga tapi dia juga nggak mau ngambil langsung dari Sam karena mungkin ada hipotesa. Nah, dia nggak suka memang dengan penjelasannya Sam Harris kalau si Harari ini gitu. Harari memang nggak suka dengan penjelasan Sam Harris. Makanya kalau penjelasan Sam Harris bukan bahasanya itu sendiri, bukan narasinya itu sendiri itu yang membuat manusia itu lebih dominan ketimbang homo yang lain, dan kemudian akhirnya dia bisa menggusur homo yang lain gitu. Meskipun ya tidak dimaksudkan, homo sapien tidak pernah
tidak pernah ingin membuat homo-homo yang lain punah. Ya kebetulan aja yang mereka lebih goblok gitu ya. Nah, akhirnya punah gitu, lebih nggak cerdas Tapi gitu. kalau kalau senegara goblok ya, ya punah juga nih berarti kan kalau kayak gitu kan. Ini Lah bagian kalau dari kalau hipotesa gua senegara nih. kalau senegara goblok itu akan memberikan advantage untuk negara lain menguasai gitu. Jadi Oh, orang kirain yang kolaps goblok langsung. ini, yang orang bedes-bedes yang goblok akan dieksploitasi oleh bedes-bedes yang nggak goblok-goblok banget gitu. Oh, Ya itu sama. Nah balik ini ya ke ke yang mana? tadi ya, yang Yang ke tadi soal bahwa keyakinan. keyakinan tadi. Mm-mm. Nah yang dibahas oleh eh, Sam Harris dalam hal ini batas antara pengetahuan dan keyakinan ini yang blur Masih. gitu. Blur memang blur karena bahasa manusia yang menjadi kompleks gitu. Hmm. Tapi Makanya justru tapi dia terus mengkonsumsi gitu ya, memproduksi dan mengkonsumsi dan berusaha untuk mengintegrasikan ide-idenya gitu. Walaupun memang kadang dunia nggak dimaksudkan demikian. Batas antara antara tadi tuh yang sains selalu kemudian batas antara pikiran-pikiran yang muncul gitu kan selalu aja nggak connect gitu sampai hari ini. Bukankah begitu, Dok? ya memang nggak connect gitu. Bahwa keyakinan itu tidak harus keyakinan itu terus kemudian sesuai dengan kenyataan. Tidak harus gitu. Ya keyakinan misalnya di bukunya Sam Harris dijelaskan apa yang membedakan antara pengetahuan dengan keyakinan pada saat seseorang bilang Presiden Amerika yang pertama adalah George Washington gitu. Ya, kalau ada orang mengatakan Presiden Amerika pertama George Washington itu keyakinan atau pengetahuan? Lebih banyak Pengetahuan. keyakinan itu. Tapi Keyakinan gitu. pengetahuan, tapi kan ada bukti. Itu bisa menjadi pengetahuan kalau dibuktikan. Kebanyakan orang kan tidak pernah membuktikan keyakinannya gitu. Itu sama seperti Gajah Mada ada apa enggak? Mati lo. Nah itu sama nggak Susah ada. kan gua. Ya itu sama dengan pada saat orang Amerika mengatakan George Washington adalah presiden pertama, hanya sedikit orang yang mengatakan benar kan nggak sih George Washington pertama misalkan dia melihat beslit atau surat pengangkatan atau pada saat dia disumpah-sumpahin ya, disumpah-sumpahin, disumpah oleh jaksa agung gitu ya, itu oleh jaksa agung gitu. Bagaimana itu oleh hakim agung bahwa George Washington pertama kali disumpah, terus ada surat pengangkatannya, oh ya ini ada buktinya, tuh ada fotonya tuh gitu, itu bukti itu. Kalau Tapi kemudian kalau kemudian negara dipersatukan oleh Gajah Mada dari ujung mana sampai ujung mana itu nggak ada keyakinan atau buktinya, itu keyakinan nggak ada buktinya itu nggak ada buktinya. sejarah tetap bukan bukan ini ya. Nah makanya di Sejarah yang sini tidak terbukti. makanya di sini yang namanya siapa namanya Sam Harris itu batas antara keyakinan dan pengetahuan itu Mm-mm. yang blur hanya saja kemudian yang disebut keyakinan itu jadi liar gitu. Oke. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa diyakini terjadi itu. Hmm. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa diyakini itu terjadi secara faktual meskipun tidak mungkin terjadi. Ya Tapi itu kayak tapi candi itu dibikin sama berkembang. alien. Ya, tapi itu berkembang dari penalaran orang yang percaya kepada orang yang dianggap punya otoritas lebih tinggi. Gitu. Jadi yang namanya kembali yang namanya keyakinan ini tadi sumbernya adalah di awal-awal yang namanya authority based truth. Orang yang sebuah kebenaran itu didasarkan pada yang bicara itu punya otoritas apa tidak itu. Authority based truth. Kalau yang bicara itu kepala suku atau yang bicara itu dukun ahli nujum dipercaya itu. Nah, Walaupun dan belum itu tentu benar. belum. Makanya keyakinan itu lebih berdasar pada keputusan apa? Dasar apa namanya? Kondisi-kondisi emosional dan sosial ketimbang itu adalah sebuah fakta yang bisa dikonfirmasi. Itu disampaikan juga oleh Sam Harris itu. Jadi artinya misalnya kan ketika orang menghadapi situasi
dirinya gitu ya. Mm-mm. Apalagi sering banget ya dibenturkan antara konten keyakinan ini dengan spiritualis gitu kan. Mereka selalu berbenturan dan dianggap sebagai keyakinan itu harusnya ada karena manusia itu nggak mungkin berpikir untuk tentang hanya wujudnya saja, tapi harus melampaui dari materi apa namanya, materi dunia materinya gitu loh. Jadi Nah, ada banyak hal yang di luar dunia materi yang lebih kuat dari manusia. Itu sering banget tuh begitu. Apa karena itu salah satunya yang menjadi salah fokus manusia? satunya bahwa keyakinan itu awalnya tidak ada urusan dengan spiritualitas, iya, awalnya itu. Tapi sering banget Misalnya, dibenturkan sekarang. nah misalnya, karena keyakinan ini, kepercayaan seorang sapien itu ya, satu sapien kepada sapien yang lain, misalkan Kamu sapi apa apa? yang apa? Kamu Kamu sapi sapien, apa? sapii kamu. Kamu sapi apa maliki kamu? Ayo. Saya Maliki, Mas. Yo, Ya, salah ya. Oh, itu salah satu kan, salah satu kepercayaan lah dan iya. keyakinan gitu kan. Nah, makanya kalau yang namanya keyakinan itu awalnya itu memberikan keuntungan, kemampuan kompleksitas manusia berbicara dalam ini manusia sapien ya, ketimbang Ya. manusia-manusia yang lain. Ada manusia Neandertal, ada manusia Denovisian, terus kemudian ada manusia Erectus gitu ya. Nah, semua ini adalah Kayaknya manusia, gue tapi keturunan Erectus nih. apa kamu? Aku Apaan kamu? Mojokertensis. Oh, Mojokertensis. Oh iya. ya memang loh. Memang orang Jawa, rata-rata orang Jawa itu memang kecipratan gen Homo erectus ada itu. Nah, itu. Kalau kamu orang Jawa loh ya, itu. Loh, Kan aku kamu yakin. kan nggak jelas. Kamu itu orang Jawa apa orang-orangan kan nggak jelas. Ya, kamu orang-orang sawah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau aku memang nggak apa-apa gitu ya. Oh ya, Nah, oke. balik ya. Heeh. Nah, kalau sekarang bahwa misalkan ya yang namanya manusia pada saat diberitahu oleh orang lain, manusia lain dengan kompleksitas bahasanya bahwa kemarin di depan gua ada orang serem gitu ya, gitu. Orang serem, orang yang tidak dikenal, ya, orang yang tidak dikenal, itu akan memberikan kewaspadaan bagi manusia yang punya bahasa kompleks ketimbang manusia-manusia yang lain yang cuman gitu ya. Mirip. Iya Oke, memang. keren. Ya, ya. Kalau misalkan bahasanya manusia Neandertal tidak sekompleks bahasa manusia, dia tidak bisa menjelaskan secara ngarang itu ya, kemarin ya, yang memberikan kemudian rasa waspada yang luar biasa. Kemarin ada orang aneh itu ya, mereka bersekutu dengan macan, mereka mau mengambil, ya ngarang tuh sudah itu. Tapi dari karangan yang membuat dia yakin tadi itu, bisa memberikan kewaspadaan ekstra. Dengan kata lain Jadi paranoid itu. Jadi sebenarnya konten kepercayaan itu bisa menjembatani antara nilai-nilai ini juga, nilai-nilai manusia secara sosial, tapi kemudian dengan fakta-fakta bisa juga begitu. Apa Iya, enggak ada? Apa memang tapi begitu? yang lebih unik adalah yang namanya keyakinan ini akhirnya bergeser. Kita dua orang sapien ya, dua beda sapien, dia bisa meyakini hal yang sama dengan alasan yang berbeda meskipun alasannya itu bertentangan. Kayak apa contohnya? Misalnya ya, dua-duanya itu meyakini penunggu pohon beringin yang maha perkasa itu ada, gitu ya. Alasannya bisa saling bertentangan, gitu. Kagak ada pohon yang lain, Mas. Beringin Ya pohon aja cipluan siapa lah, tuh. pohon cipluan wes itu. Agak tersinggung gue. Iya, ya, ya, pohon cipluan itu. Pohon cipluan itu punya penunggu yang dua sapian ini sama-sama yakin kepada penunggu pohon cipluan. Yang satu bilang, misalkan gini alasannya,
tidak semua lah bisa dinalar. Salah satunya yang tidak bisa dinalar ya ini penunggu pohon cipluan yang transenden ini tidak bisa dinalar itu. Yang satu bilang, loh, yang namanya penunggu ini logis banget. Coba, ini alasan yang bertentangan gitu. Satu bilang ini nggak bisa dinalar, yang satu ini rasional banget ini. Alasan yang saling bertentangan bisa menghasilkan keyakinan yang sama. Ajaib nggak, pedes ini coba keyakinannya itu. Ya. Jadi pada sekarang kalau kita sampai pada perkembangan kekinian gitu ya Mas ya. Seandainya kita sampai pada kondisi-kondisi seperti sekarang, kan jelas banget gitu ya bahwa yang namanya base truth itu base-nya itu benar-benar ada gitu, itu kan udah banyak bisa membuktikan. Nah, apakah kemudian makin berkurang nggak tuh konten keyakinan di dalam otak manusia sebagai perkembangan evolusinya, atau semakin geladrah nang dindi gitu? Itu di luar konteks bagaimana keyakinan. Sam Harris itu menjelaskan bagaimana keyakinan itu bekerja, bukan bagaimana seharusnya keyakinan itu dijalani. Oh, oke. Tapi banyaknya orang berpikir kayak gitu tuh Mas. Bagaimana keyakinan itu dijalani? Itu Sam Harris sebagai saintis, dia menjelaskan bagaimana keyakinan itu berproses sampai menghasilkan keyakinan. Gitu. Sam Harris tidak ngomong seharusnya manusia itu begini loh, begitu loh. Dia itu bukan pendakwah, woi. Itu. Dia saintis itu. Ya, gak usah ngomong sama saya, sama Sam Harris. Nah, iya, itu adanya itu. Dia itu bukan pendakwah macam Harari itu. Harari kan. Kalau Harari kan berdakwah. Tapi Jeff Damon itu begitu loh. Dia juga sama pada konten yang sama. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan narasi itu gitu ya, yang muncul di Sapiens itu adalah kognisi pertama untuk kemudian orang percaya pada konten-konten belief itu tadi. Nah, yang belum dijelaskan oleh orang-orang itu bagaimana otak bekerja menghasilkan keyakinan, karena itu di luar kemampuan mereka gitu. Nah, Sam Harris ini dia neurolog yang mendalami neuroscience itu. Jadi kemudian ya udah nggak usah ngambek gitu kan. Tapi kemudian perkembangan menjadi nilai ini loh yang kalau menurut saya orang kemudian punya nilai. Begitu dia punya nilai, begitu kemudian perkembangan kognisinya muncul, lalu kemudian membentuk nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini kadang-kadang yang trespass itu loh orang-orang tuh. Nilai-nilai kan bukannya di setiap tempat itu kan berbeda harusnya. Nilai-nilai kan setiap waktu juga berbeda gitu. Itu dibahas di belakangan bukunya sih Sam Harris. Bagaimana Sam Harris dalam hal ini setelah dia menjelaskan apa itu yang namanya moral, apa itu bagaimana otak itu membentuk moral, misalkan bagaimana otak itu membentuk keyakinan, misalnya ini. Kalau kita misalkan Sam Harris menjelaskan misalkan Sam Harris menjelaskan yang namanya keyakinan. Kalau ada orang bertanya di mana letak keyakinan itu di otak, ya kamu nggak nemu letaknya yang spesifik, karena semua otak ini menghasilkan keyakinan. Sama dengan misalkan moral itu di mana letaknya? Di otak. Di seluruh otak itu ada moral. Memang ada pusat-pusat yang memicu moralitas itu bekerja, tapi moral seseorang dihasilkan otak yang bekerja bersama pada semua bagiannya. Moral seseorang tidak akan muncul kalau seandainya misalkan batang otaknya nggak bekerja, gitu. Atau misalkan talamusnya nggak bekerja. Jadi semua moral orang itu selalu karena otak itu bekerja bersama-sama. Jadi kalau kita menanyakan di mana pusatnya moral di otak, tidak ada pusat moral di otak. Semua otak itu kalau bekerja sama menghasilkan moral. Itu bandingannya. Sam Harris menjelaskan. Sama, kamu mengatakan di mana letaknya bahwa yang namanya perahu itu bisa berlayar. Ya semua bagian itu. Perahu tidak akan bisa berlayar kalau tidak ada lunasnya. Perahu tidak bisa berlayar kalau tidak ada tiangnya. Jadi di mana pusat
bisanya berlayar sebuah perahu? Ya perahu itu sendiri. Perahu itu disusun itu dalam perjalanannya. Otak juga gitu ya. Nah, Secara keseluruhan. tapi ada hal-hal yang kemudian bisa diamati secara visual melalui MRI atau PET scan. Kalau seseorang itu keyakinannya itu menebal, kalau kemudian ditanya, misalkan ya, dengan kuesioner ditanya George Washington itu presiden pertama apa bukan, gitu ya. Nah, dia seyakin-yakinnya berani, kok yakin dia bahwa yang namanya George Washington itu presiden Amerika Presiden pertama. pertama, oke. Nah, Walaupun belum dia pernah melihat, baca belum pernah, faktanya, misalnya. Oke. belum pernah. Pada saat dia mengatakan seperti itu, nah ada daerah-daerah yang berpendar, misalkan prefrontal cortex yang bagian medial, terus kemudian bagian limbiknya juga berpendar. Bahkan bagian-bagian yang lebih primitif, batang otaknya pun berpendar juga itu. Jadi yang namanya keyakinan ini melibatkan banyak tempat di otak itu. Tapi berpendarnya Meskipun ya beda. berbeda, meskipun level-levelnya itu juga berbeda. Keyakinan pada sesuatu fakta yang sudah pernah terjadi itu berbeda pada saat dia itu yakin kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi sekalipun. Gitu. Dok, itu biasanya orang mengasumsikan dengan orang-orang yang dibagi dua gitu ya, walaupun sebenarnya kan hidup tidak hitam putih, liberalis sama konservatif gitu. Biasanya kan gitu tuh. Ketika orang punya keyakinan yang dipikirkan yang sebenarnya tidak dengan fakta atau tidak sesuatu yang pernah dia lihat, tapi kemudian diasosiasikan di otaknya dengan begitu berkembang, orang biasa bilang bahwa amigdalanya tebel gitu ya, lalu kemudian prefrontal cortexnya tidak cukup bekerja dengan baik. What do you think soal itu? Orang sering kali membenturkan dengan itu tuh. Ya, yang pertama orang itu, nah di buku ini juga sebetulnya orang itu lebih sering melebih-lebihkan sesuatu, ngomong pada saat dia tidak kompeten gitu. Ya, ngomong hipotalamus, ya, ngomong hipokampus, ngomong insula, barangnya aja nggak pernah lihat dia itu. Iya. Belajar juga nggak pernah itu ya. Atau nanti kapan-kapan aku melu yo nek operasi otak ya. Jadi aku lah ya tidak sesederhana gitu. itu juga, tidak sesederhana itu. Makanya misalkan orang memahami cara kerja otak pertama, dia perlu paham yang namanya embriologi otak. Embriologinya dipahami. Bagaimana dulu secara embrio ini, kenapa embrio ini? Dia Karena berkembang dulu kemana? secara evolusioner, dulu dia melewati masa-masa dia jadi ikan, jadi kadal ya. Itu terus kemudian menjadi yang namanya mamalia. Saya tahu nggak ada kadal tuh. Apa kadal? Reptil kamu ini, itu lewat. Jadi yang namanya manusia itu yang tidak kelewatan itu adalah aves, burung, itu beda jalur itu. Ya, jadi itu boleh ya kalau sekarang tumbuh menjadi kadal yang masih tetap jadi kadal gitu dalam. Ya kan kamu ngadali itu, kadal gurun. Kadal gurun, aku nggak digurun, tapi bagaimana kemudian nggak digurun tapi tetap menjadi kadal, nah, itu kan itu dia makanya itu oke terus ya oke ya. Jadi itu yang jadi persoalan adalah bagaimana otak kita itu berkembang ya, bagaimana akhirnya menjadikan itu dijelaskan sama siapa namanya Sam Harris. Nah ya memang pada dasarnya otak manusia itu juga gitu, pada saat dia berbicara yang di luar kompetensinya, dia cenderung melebih-lebihkan bahwa dia tahu padahal nggak tahu itu. Ya, nggak tahu itu. Nah, orang yang paham biasanya lebih slow ngomongnya bahwa mengenai yang namanya, jadi mengenai apa yang dijelaskan. Bahkan orang yang lebih paham lebih bisa menyederhanakan apa yang ruwet dalam pengetahuan itu. Bisa bisa dijelaskan, mudah dimengerti, lalu bicaranya lugas gitu ya. Itu yang dijelaskan juga oleh Sam Harris di sini gitu. Sam Harris menjelaskan. Nah, Sam Harris lebih menjelaskan bahwa yang namanya bagaimana otak itu menghasilkan yang namanya keyakinan.
Sam Harris tidak mempunyai proposal, tidak mempunyai apa Tidak namanya, ada tidak mempunyai usul persepsi. bagaimana orang itu menjalani keyakinannya. No, itu. Dia nggak sama dengan Richard Dawkins ya, itu. Beda itu. Agak memaksa. Okay. Nah, Jangan Sam ngomong Richard Harris. Dawkins. Aku agak bersinggungan sedikit dengan Richard Dawkins, terutama yang Godel. Kalau Tahu Richard, banget sih, bahagia bener gitu kayaknya ya kalau soal God Delusion. Oke Kak. Kalau Richard Dawkins itu memang dia berdakwah itu. Dakwah dia. Oke. Kalau Sam ini enggak. Bahkan dia tidak walaupun di bukunya awal-awal dia cerita soal ini kadang-kadang begini benar atau salah, baik atau buruk gitu ya, tapi dia hanya mencontohkan ya. Dia hanya mencontohkan tapi tidak mengambil asumsi apapun. Oke. Dia mencontohkan. Kalau bahkan dalam bukunya yang The End of Faith itu, sebetulnya dia tidak, istilahnya dia tidak punya proposal, tidak punya ide, terus kemudian ini agama-agama ini dihilangin aja, enggak gitu. Ya, dia hanya menunjukkan bahwa keyakinan ini memang muncul di otak manusia. Ya, beda. Meskipun ya mereka itu kalau menjadikan bekerja sama itu keren banget ini kalau mereka berdiskusi antara Dawkins terus kemudian Sam Harris itu sama Daniel Dennett, wah keren banget diskusi mereka gitu ya. Hanya saja ada yang diskusi dengan Daniel Dennett sih, memang ada. Ya. Hanya saja Sam Harris ini karena dia ini seorang neurolog, ahli saraf ya, neurolog dan mendalami neuroscience gitu. Jadi dia menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme bagaimana otak ini menghasilkan yang namanya ini keyakinan. Nah, di ujung buku ini nanti dia menawarkan sesuatu ya, dia propose, dia menawarkan sesuatu untuk menghadapi kehidupan ke depan gitu. Ya. Dia tidak punya proposal untuk orang itu menghilangkan keyakinannya. No, gitu. Even bahkan di dalam bukunya yang pertama yang namanya The End of Faith itu. Dia tidak punya proposal bahwa yang namanya ini nggak usah dipakai aja, bukan gitu. Dia hanya menjelaskan bahwa ada kesenjangan dan antara fakta-fakta dan nilai-nilai ilusi yang dan akhirnya kehidupan kita ini akhirnya di saat ini tidak ada faith itu gitu. Dia hanya menjelaskan bahwa di bukunya yang pertama The End of Faith itu terbenamnya atau tenggelamnya keimanan itu dia mengatakan bahwa ini loh yang terjadi di otak manusia dan kemudian apa yang terjadi sekarang gitu. Tapi dengan fakta yang ada seperti itu pun orang masih marah ya, masih banyak sekali yang marah. Judulnya provokatif memang judulnya. Tapi Sam Harris tidak sama dengan Richard gitu. Tidak sama. Dia menjelaskan ini adalah menjelaskan sebuah tadi itu mekanisme dari fenomena. Jadi fenomena itu kalau kita melihat sesuatu kejadian yang kita tidak tahu, kok bisa gini sih, kenapa sih gitu. Nah, itu adalah fenomena. Nah, fenomena itu kalau sudah dijelaskan melalui riset macam-macam, jadi pengetahuan, kita tahu mekanismenya. Nah, Sam Harris ini menjelaskan mekanisme kenapa terjadi seperti itu. Termasuk dalam ini yang namanya keyakinan ini. Ini kan pecahan dari buku yang namanya Moral Landscape. Di awal dan di ujung itu sebetulnya si Sam Harris itu menawarkan, justru memberikan proposal, penawaran bagaimana kita menghadapi kehidupan ke depan supaya lebih nyaman, lebih sehat, lebih bahagia. Kenapa? Karena yang tercetak di otak kita itu mengenal baik dan buruk itu adalah secara biologis itu. Moral itu juga tertanam secara biologis. Keyakinan pun tertanam secara biologis itu.
Nah, dengan rangkaian seperti ini, bagaimana kita mempunyai moral lanskap yang baru, yang bisa diterima lebih universal ketimbang moral-moral yang lain. Itu Hmm. penawaran, gitu. Penawaran. Dia hanya mengajukan proposal, itu ya, semacam proposal itu. Jadi kalau kemudian kita sampai pada pertanyaannya si Harris yang di dalam apa kata-kata buku ini nih ya, yang The Moral Landscape ini, bagaimana kemudian science bisa apa namanya bertanggung jawab pada Nilai manusia. nilai manusia. Nilai, value-nya. Memang yang membentuk kita nilai itu adalah pada saat kita berhubungan dengan individu lain gitu. Kita punya Hmm. nilai gitu. Hmm. Ya, value nilai itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya dia memberi penjelasan yang panjang lebar gitu ya. Hmm. Apa? Memberi panjang lebar mengenai ide meme-nya Richard Dawkins Dawkins, itu. oke. Ya, Richard Dawkins. Jadi Richard Dawkins ngomong memes, tapi dia nggak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana meme. Nah, sebetulnya yang namanya Sam Harris ini setuju dengan meme-nya Richard Dawkins, tapi dia lebih menjelaskan bagaimana meme itu memberikan jiwa pada kita. Bukan hanya manusia, bukan hanya Homo sapiens yang bisa mempunyai jiwa. Pada saat orang bisa mempunyai yang namanya self-awareness, dia punya yang namanya rasa keberadaan diri, dan dia berhubungan dengan individu lain atau benda lain, entah itu yang namanya sesama manusia atau dengan hewan lain, atau dengan barang lain, dia bisa mempunyai value. Value. Dan ini tertanam di otak kita. Itu yang dijelaskan oleh Sam Harris dalam buku ini, gitu. Even tertanam, tapi kan tetap aja ada ininya ya, ada apa rangkaiannya, bahkan bukan rangkaian, tapi ada apa ya namanya, ada titik-titik kontinum yang berbeda gitu dari setiap orang. Ini yang kemudian value-nya itu yang kadang-kadang setiap manusia ketika dia berkumpul, ketika dalam konteks sosial, maka kadang-kadang berbeda dengan ketika seseorang itu sendiri gitu. Apakah emang begitu gitu? Nah, ya gini ya. Yang pertama adalah Sam ini menjelaskan secara saintifik gitu. Tapi karena dia menjelaskan secara saintifik dan dia mengatakan bahwa ini adalah sains loh ya, itu. Kelihatannya tendensius itu. Tapi padahal kelihatan padahal kalau mengenai baik buruk sendiri itu, Sam Harris kan mengatakan baik buruk itu adalah tertanam di otak. Bukan hanya benar salah yang secara biologis itu bisa dibuktikan. Hanya saja yang namanya Sam itu kan selalu berpijak pada yang namanya sains gitu. Dia nggak mau yang di luar sains itu. Susah dong dok, maksud saya gini loh, susah banget menjelaskan bahwa baik buruk itu relatif gitu ya, dan semua baik buruk itu kemudian sebenarnya sudah ada di dalam kontinum otaknya manusia. Itu yang dijelaskan Sam Harris dalam buku ini itu. Iya itu. Jelaskan buku ini. Itu yang gak usah memang pakai benar sains itu bebas nilai. Yes, sains itu bebas nilai, betul itu ya. Betul itu ya. Yang namanya sains itu bebas nilai. Tapi otak kita ini ada baik dan buruk itu ada di otak kita gitu. Bukan hanya tergantung pada sebuah kondisi yang berbeda atau tidak. Itu dijelaskan oleh Sam Harris itu, ya, gitu. Tapi memang itu sih ya, apa namanya? Maksud saya yang nerima kayak gini nih nggak banyak gitu. Bahkan yang nerima seperti ini sesuatu yang bahkan yang namanya Richard Dawkins itu. Ini Sam Harris diserang terus ini kalau ngomong kayak gini gitu. Tapi diskusinya mereka keren sih gitu ya. Ya masih mendingan. Ada banyak yang belum udah langsung denial gitu-gitu. Ya itu. Yang namanya saya itu loh, apa maksudnya saya bebas nilai? Bebas nilai itu maksudnya gini loh ya. Yang namanya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur ya, karena memang 4 itu sains itu. Ya kali jujur. Dia ada yang nanya, maksudnya bebas nilai itu apa? Sains itu bebas nilai. Kenapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu bukan karena jujur. Ya memang 4 itu. Kan nggak ada
guru matematika, anak-anak 2 tambah 2 berapa? Ayo jawab yang jujur. Kan nggak pakai gitu. Gitu. Ya Batuk itu kamu. Gitu. apa namanya ya, Ya maksudku itu. ya harusnya dalam konten itu sih sebenarnya udah jelas gitu ya, tapi Nah, memang saya banyak hanya sekali orang oke. sejelas itu pun nggak mau gitu loh maksud Nah, saya. si 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 Sam Harris ini dari hasil risetnya ini, riset loh. Hmm. Ini yang ditulis dalam buku apa Bukunya namanya? Ini Moral hasil Landscape. riset itu. Hasil riset itu. Itu hasil riset gitu. Nah, memang kalau Dawkins itu kan memang dia scientist ya, dia ngomong nggak ada itu. Tapi ya sama-sama Richard Dawkins juga nggak punya proposal, nggak punya usul. Lah gimana kalau itu moral? Oh itu bukan urusan saya gitu. Kalau Dawkins ya itu. Kalau Dawkins Tapi ditanya, memang ada fakta-fakta baru gitu ya, dan argumen-argumen baru yang selalu muncul. Kan itu kan nggak bisa kita tolak juga. Ada situasi yang selalu saja orang kemudian mengaitkan pada konten moralitas. Fakta baru pun gitu ya, mereka bisa disingkirkan dengan begitu saja. Misalnya, misal yang paling sederhana adalah kondisi COVID sekarang gitu kan. Ini udah jelas fakta baru bahwa saintis lah yang kemudian bekerja dengan baik. Nggak bisa loh ini, tapi tetap aja bermunculan gitu hal-hal yang secara keyakinan gitu kan, bermunculan konten-konten yang kayak gitu, mau nggak mau gitu. Nah, saya kok nggak ngelihat ada sebuah, walaupun dia menganggap sebagai moral adalah landscape baru yang mungkin bisa membawa kita pada kebahagiaan dalam proses dunia baru seperti sekarang. Kok nggak yakin ya akan terjadi perubahan otaknya orang untuk tetap tidak berkeyakinan gitu misalnya, atau untuk tidak berubah dari kondisi sekarang, atau bahkan munculnya keseringan gitu ya, ada kalung baru lah, ada apalah gitu. Gimana menurut dokter? nah itu Aku yang dibahas juga. Semua dibahas itu dalam buku ini. Bagaimana sih kita Sam itu tidak punya yang namanya bagaimana cara menghilangkan keyakinan. No, dia nggak bilang seperti itu. Iya sih, tapi Nggak bilang judul gitu. judul di End of Hanya Fate saja, aja udah bikin orang main nah, blowing gitu. hanya saja bagaimana orang itu hidup secara bersama mempunyai nilai moral yang lebih universal itu. Nah, sekarang keyakinan itu keyakinan yang mendasari seseorang itu bisa hidup lebih nyaman, lebih sehat. Nah, itu ada dalam proposalnya dia. Posisinya ya? Jelas yang itu. Jelas itu bahwa yang namanya dasarnya adalah biologi misalnya ya. Secara biologi semua binatang, ada binatang yang punya emosi, dia punya kesadaran. Ini yang diperhatikan itu. Itu diperhatikan itu. Bahwa yang namanya, makanya Sam juga menjelaskan misalkan ya ada misalkan pada di New Zealand gitu. Di New Zealand ada undang-undang kesejahteraan biri-biri. Coba itu. Makanya biri-biri jadi lebih banyak kalau di sana sih itu undang-undang kesejahteraan biri-biri itu ya itu. Biri-biri itu. Itu loh makanya kamu tahu nggak bidadari itu? Apa yang menarik? Karena ada dadanya. Kalau nggak ada dadanya jadi biri-biri. Bidadari. Ada yang seru juga. Kalau di Belanda tuh teman gue tinggal di Belanda. Dia bilang gitu, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah anak. Jadi kalau misalnya anakmu hilang atau apa, salah orang tuanya. Itu udah pasti. Yang kedua, perempuan gitu kan. Perempuan itu kalau misalnya ada yang merasa teraniaya, itu biasanya KDRT lah apa gitu. Nah yang ketiga anjing dok, gitu kan. Anjing itu kalau misalnya, iya kan, anjing itu kesejahteraannya, misalnya ada nangis setiap hari lalu orangnya nggak memperhatikan, itu bisa dilaporin polisi gitu. Yang keempat baru laki dok, maaf ya. Emang ya kan gitu. Ya, jadi menurut emang saya ketika kemudian kita bicara soal moralitas, menjual argumen-argumen yang memang terbukti jelas, di negara lain marah itu kalau ngomong kayak gitu, tapi jelas ada loh di ini kan ya gitu iya kan? Itu ya. Nah makanya sebetulnya kita kembali ke bukunya Sam ya, dalam keyakinan ini dia menjelaskan bagaimana yang namanya keyakinan itu muncul ya. Bagaimana di otak itu keyakinan itu diproduksi oleh otak.
Mm-mm. Bagaimana di masa lalu keyakinan-keyakinan tertentu itu memberikan memodalitasi ya, memodulasi survivability, Modulasi. ya, Mm-mm. survivability yang namanya Homo sapien itu bisa survive ketimbang saudara-saudara dari Homo yang lain ya. Itu Oke. dijelaskan bahwa dijelaskan juga bagaimana sih yang namanya keyakinan muncul. Itu sebetulnya yang namanya Sam Harris itu hanya menjelaskan yang namanya moral, keyakinan. Ini ada tertanam di otaknya manusia. Sehingga kalau kita punya moral lanskap yang baru, ini harus dipertimbangkan. Gitu. Sementara kan Hmm. kalau misalkan dicedopin kan dia nggak peduli moral itu. Dia hanya Karena menjelaskan. Nah, itu dia juga dua-dua. menjelaskan bahwa beyond belief gitu ya, memang ada konten survival, dia beyond belief juga ada konten science, Iya. walaupun ada religion dan reason gitu, tapi ada Ya. reason, tapi ada religion Nah, itu tetap gitu, dia. dia juga mempertimbangkan Ya. empat hal itu gitu. Ya, jadi keyakinan itu bagi yang dijelaskan Sam Harris orang pada umumnya loh. Hmm. Memang ada sih orang-orang yang nggak butuh keyakinan. Jadi dia kalau ada sesuatu yang Seperti siapa kayaknya gue lambemu, pernah dengar lambemu, lambemu, gitu aja lala, tersinggung, apalagi aku lambemu. bilang dokter gitu kan. Sekarang tuh ya panggil dokter aja menjadi agak-agak gelo gitu ya karena katanya itu panggilan sayang. Ih, geli. Lah iya, lah panggilan sayang. Ya, makanya yang namanya siapa namanya Coba ya, Sam you Harris. lihat kan dia bisa ngilang aja gitu. Ya, nggak Sakit. apa-apa kan hilang sebentar aja. Oh, ya kan? Rusuh banget Yang ya namanya orang. yang Oke, oke. namanya Sam Harris dalam hal ini dia tidak pernah dalam bukunya dia kelihatannya tendensius sih kelihatannya karena dia Mm-mm. tidak misalkan apa namanya istilahnya eh, proposisi-proposisi yang disampaikan itu mengabaikan hal-hal yang tidak secara faktual ada itu. Jadi ya Mm-mm. secara biologi artinya secara fisik itu ada. Karena yang namanya otak ini kan fisik ada gitu. Dok, Itu. aku masih ada dua pertanyaan, tapi ini tinggal 7 menit. Yang pertama aja deh, apakah benar gitu ya? Kan kadang-kadang kemudian ketika keyakinan lalu kemudian ada dogmatism gitu ya. Dalam perspektif dogmatism, apakah benar dogma-dogma itu akhirnya memperlambat konten frontal cortex kita menjadi lebih lemah sehingga narasi-narasi itu bisa bikin lebih apa ya? Bisa lebih tidak kurang analisis gitu otak kita, itu satu. Terus yang kedua, udah deh yang terakhir aja ya sebelum kita berakhir gitu kan karena ini 7 menit. Anda gimana posisi Dokter Yu sendiri gimana gitu soal apakah memang science memang harus dipertimbangkan dalam konten moral landscape ini tadi? Oh iya, jelas. Bahwa yang Hmm. namanya sains itu dipertimbangkan, iya, ya. Hmm. Ya. Bahwa sains itu harus dipertimbangkan. Oh iya, memang benar karena sains ini dari awal sampai akhir yang namanya Sam Harris itu Hmm. menjelaskan ini semua scientifically gitu. Ya, bahwa yang Oke, namanya oke. baik buruk itu bisa dijelaskan secara saintifik. Bagaimana otak kita tertanam di otak kita mengenai baik buruk itu, ya. Baik buruk karena ini secara evolusioner itu memang bisa mengarahkan perilaku individu dan perilaku kelompok itu menuju sesuatu yang Yang lebih lebih. sehat, Hmm. gitu. Itulah Ya, kenapa itu. kemudian. Nah, Nah, itu. tapi tadi yang soal dogmatis tadi gitu, ketika dogma itu muncul, eh, apalagi analisisnya adalah orang-orang yang dengan keyakinan lalu muncul dogma-dogma tersendiri. Kalau kemudian aturan-aturan main yang dianggap sebagai religius atau sesuatu yang lebih religius itu moral atau ya moral baik walaupun itu kejahatan misalnya kan ada tuh di kitab-kitab yang dianggap suci bahwa bunuhlah orang yang berbeda denganmu, itu kan sesuatu yang menurut saya bukan moralitas gitu tapi dianggap sebagai sebuah moral, tatanan moral. What Ungkapan do you? itu pernah menjadi kekuatan manusia, Hmm. Hmm. kekuatan kelompok. Kalau tidak Hmm. pernah ada narasi-narasi seperti itu, tidak akan ada orang yang rela membunuh orang lain misalkan. Bagaimana seorang seorang misalkan ini ya, seorang Hmm. Indonesia itu, warga negara Indonesia,
misalkan gitu ya, warga negara Indonesia tahun 1945, tanggal 17 Agustus jam 5 sore gitu ya. Indonesia ini baru ada 8 jam gitu ya. Baru ada 8 jam. Dan ada orang yang rela mati dan mereka bersemangat membunuh orang Belanda. Sama-sama orangnya itu. Sama manusianya kan gitu. Nah, dogma-dogma semacam ini itu diperlukan, ada perlunya. Tapi bahwa dogma itu terus kemudian mematikan nalar. Oh iya, memang tujuannya itu. Tapi mematikan nalar ini tujuannya adalah untuk menguasai. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin gitu ya, dia mematikan nalar yang dipimpin, bagus banget. Yang dipimpin itu kata menurut dia itu ya. Karena misalnya kalau itu organisasi yang firm gitu ya, itu kan berarti jauh lebih efektif, ya kan? Nah efektif itu, ngerti. Nah, Oke dok. Itu, Kita emang 4 ini, menit, dok. Ini bahas bukunya Sam Harris ini keren kok ini ya. Ini masih banyak nih yang perlu dibahas ini. Nanti aku sih gini tadinya udah pengen lompat ke social intelligence, tapi kok kayaknya masih kurang gitu ya bahas ini. Nanti masih banyak. Masih banyak yang akan kita diskusikan. Rasanya masih sekali lagi kita bahas soal moral landscape ini gitu ya, untuk kemudian kita terapkan lagi. Minggu depan mungkin kita akan bahas lagi dok sekali lagi. Setelah itu mungkin aku akan cari pola yang berbeda dengan dengan platform yang beda. Itu pertanyaanmu tadi ya. Apakah dogma itu menyusutkan misalkan frontal cortex gitu ya. Untuk menjadi goblok itu nggak perlu otakmu susut, gampang. Goblok ya goblok aja gitu. Percayailah orang-orang yang goblok. Iya. Ya, sekarang itu goblok sudah ada ekstraknya. Udah ada sasetan. Kabar gembira, goblok sekarang ada ekstraknya gitu. Udah bahkan udah bisa di-SK-kan juga sih. Gampang. Ya udah. Aku pengen ngobrol soal pindah antara God delusion nggak jadi deh, nggak itu aja deh, tetap moral landscape aja. Aduh, rahasia nggak boleh disebut ya. Tapi anyway, saya tadinya benar-benar pengen ngomong soal udah pengen lompat ke social intelligence karena beberapa teknik kita antara emotional intelligence, lalu kita belajar soal Sam Harris dengan moral landscape-nya, tapi rasanya kok belum cukup gitu ya, sehingga ketika kita nanti masuk ke social intelligence, kita masih perlu konten lebih memahami dalam konten moral landscape ini. Moral landscape ini kan masih 5 menit lagi, masih lama itu. Oh iya. Kan kita mulainya kan telat, benar lupa. Yang namanya moral landscape ini buku bagus sebetulnya. Cuman memang bahasanya itu jelimet, ya. Dan ini buku yang berat. Kayak orang marah juga. Ini buku yang berat sih sebetulnya. Tidak mudah orang memahami cara kerja otaknya itu. Memang sulit karena selama ini orang itu memahami otak itu lebih pada keyakinan, misalnya otak kanan, otak kiri itu kan keyakinan. Itu udah salah, iya benar. Ya. Bagaimana otak itu bekerja, ada ego, super ego, dan itu dibahas itu. Dan orang yang nggak paham, misalkan ahli senam itu membahas otak. Kalau kita senam, otak kita yang bekerja ini kayak ngerti-ngerti gitu loh ya itu. Ini juga yang membuat itu. Nah, ini kalau kita senam, gitu ya, mulet kayak apa gitu itu otak kita, lo kayak ngerti-ngerti gitu. Delay. Bahas otak lah iya gitu ya. Otak itu ada otak simpatis, parasimpatis. Loh, kamu itu lo ngomong apa sih gitu. Wah, ada otak parasimpatis. Nah, sekarang yang disebut lanskap moralnya Harris itu, lanskap lanskapnya Harris ini menjelaskan bagaimana moral itu bekerja, bagaimana keyakinan itu bekerja, bagaimana orang itu menentukan baik buruk, dan bagaimana orang memilih itu ya, kemudian akhirnya menentukan moral baik yang mana. Nah, di ujung buku ini si Sam Harris menjalankan. Ini mau tidak mau, kita harus punya pegangan moral yang sama, sehingga kita punya standar yang sama.
Kalau kita tidak punya standar moral yang sama, sampai kapanpun kita tidak mempunyai kesepakatan yang sama. Gitu. Ya, gitu. Tapi memang ya memang sampai kapanpun artinya karena banyak banget yang tidak sepakat gitu ya karena selalu saja itu sesederhana mereka melihatnya ada beyond beyond their self gitu loh ada materi yang secara transenden di luar dirinya itu selalu menjadi kepercayaan dan dogmanya orang gitu ketimbang dari hal-hal yang secara material jelas Itu disampaikan. nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa. Di bukunya Sam Harris juga mengatakan yang punya begitu juga nggak masalah. Cuman kalau kita dengan standar moral itu harus beda. Seperti kamu sebagai orang Indonesia, kamu orang Jawa, orang Ambon, orang Sumatera. Pada saat sebagai orang Indonesia, standar moralnya standar moral Indonesia itu. Oke. Nah, Tapi itu juga. Tapi kemudian ketika blended dengan konten sosial yang berbeda, kita harus lebih pada saat kamu punya keyakinan, mempertimbangkan. terserah keyakinanmu. Tapi yang namanya standar moral bersama harus lebih jauh daripada sekedar keyakinanmu. Gitu. Itu yang dikatakan Sam Harris di ujung itu. Di ujung ininya ya. Di ujung Dok, ini gitu. Dok ini ada kesukaanmu, Dok. Apa? Apa itu? Lombok. Jadi saudara-saudara, gue buka rahasianya gitu kan. Kalau kenapa dia cerewet banget, itu tuh karena doyan banget ini dikeremus loh dengan santainya. Aku juga heran gitu. Itu fakta yang berbicara. Itu ngomong fakta loh. Itu bukan sesuatu yang secara emosional hanya diyakini dan diimani ya. Gitu. Tapi anyway, ya gitu deh kalau menurut aku kita masih perlu Dok, apalagi yang harus kita gali dari tentang kita udah ngomong free will, kita udah ngomong soal moral, kita udah ngomong soal keyakinan, apalagi kalau menurut dokter yang dari Sam Harris yang harus kita gali. Apakah kemudian salah satunya adalah hormon bagaimana mempengaruhi kerja otak atau sama dalam di akhirnya di bab yang lama itu dia mengenai ngomong soal baik dan buruk itu panjang lebar. Bagaimana otak kita di awal itu juga yang di belakang lebih banyak lagi dia membahas itu. Di belakang lebih banyak lagi dia membahas mengenai yang namanya baik dan buruk itu. Ya itu jadi ya di belakang misalnya dia mengatakan apakah jadi mungkin ada bukan misalkan apakah mungkin ada sebuah dunia tanpa kebohongan itu dibahas oleh dia iya tapi dia juga misalkan apakah kita boleh mempunyai kebebasan berkeyakinan itu kan juga dibahas banyak oleh dia itu ya agama di bab 4 dibahas itu ya kalau itu iya itu aku begitu ya dia ngomong agama banget walaupun kemudian agama soal itu nah, agama dia memberikan kredit positif loh sebetulnya pada agama ini. Oh iya, karena memang kan dia bilang itu beyond belief dia ada ngomong soal soal religion, soal reason, survival dan science gitu. Makanya, jadi nggak hanya science gitu. Tadi makanya. Nah, yang lebih penting adalah di bab 5 yang namanya the future of happiness. Masa depan kebahagiaan. Ya. Masa depan kebahagiaan di bab 5 itu. Ya, itu bagus banget dia membahas bahagia itu. Bagus kita banget. Bahas itu minggu depan? Boleh. The future of happiness jadi khusus yang bab 5 karena memang hari ini lebih banyak misalnya beyond belief tadi. There is a belief, but beyond belief kita tahu ada beberapa posisi yang dia tunjukkan gitu ya. Ada science, religion, reason kayak tadi ya dan kemudian hilang 7 di save hilang itu. Oke, kalau gitu thank you Dok, sampai jumpa dan menurut saya see you later minggu depan tentang beyond belief. Tentang itu happiness. Ya Dok. Bye bye dear semuanya. Bye.
Ini kok nggak bisa di save? Ya ampun, salah deh.